Swastiastu. Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda kali ini dalam program Talkshow Merah Putih ya. Dan saya akan, atau Talkshow Merah Putih kali ini akan mengangkat topik tentang meredesain perekonomian Bali. Sebagai prolog mungkin bisa saya sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Bali di saat pandemi ini mengalami kontraksi yang sangat luar biasa. Bisa dikatakan paling tertekan ya di Indonesia. Kenapa? Karena ekonomi Bali itu dibangun oleh pariwisata dan pariwisata mengalami pukulan yang paling telak ketika pandemi ini. Mungkin wacana ini sudah terlalu sering kita ungkapkan, tetapi tidak ada salahnya kalaupun kemudian kita angkat lagi dalam Talkshow Merah Putih ini. Mudah-mudahan ada pemikiran-pemikiran baru, ada alternatif-alternatif baru yang mungkin bisa kita kemukakan sebagai sebuah solusi. Bagaimana agar perekonomian Bali ini bisa tetap survive. Ada 3 orang narasumber yang sudah hadir di Talkshow Merah Putih ini. Ada Bapak Adi Nugroho, Kepala BPS Provinsi Bali. Kemudian ada Bapak Ida Bagus Sukarya. Beliau adalah dari Mandara Research Institute. Ini yang melakukan penelitian-penelitian, kajian-kajian terutama tentang bagaimana alternatif solusi dari kaitannya dengan pertanian di Bali. Kemudian ada Bapak Iputu Astawa, beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Akan menarik diskusi kita di Talkshow Merah Putih ini, jadi saya akan masuk nanti ke sesi pertama, tapi sebelum itu jangan kemana-mana, Anda harus ikuti yang satu ini dulu. Terima kasih pemirsa, Anda tetap setia bersama kami di Talkshow Merah Putih. Saya langsung akan ke narasumber saya yang pertama, ada Pak Adi Nugroho. Pak Adi mungkin sudah sering mengungkapkan data-data, Pak. Tidak ada salahnya kalau kita diulang lagi kondisi perekonomian Bali sampai September ini seperti apa, Pak? Nggak apa-apa kalau misalnya ceritanya ini agak menggenaskan atau apa, nggak apa-apa, Pak. Mungkin silakan disampaikan. Pertumbuhan ekonomi atau hal-hal yang lain yang mungkin penting data-data yang diungkapkan. Silakan Pak Adi. Baik, terima kasih, mohon izin. Sudah beberapa kali disampaikan dan mudah-mudahan tidak bosan karena ini kenyataan yang harus kita terima dan semoga dengan menerima kenyataan ini mendorong kita untuk berusaha lebih baik lagi. Ya. Perekonomian Bali biasanya ketika tidak dalam tekanan seperti sekarang ini tumbuh secara tahunan itu pada kisaran 6%. Tetapi sampai dengan triwulan kedua tahun 2020 ketika kita sedang dalam tekanan pandemi COVID-19 kemarin, dalam triwulan 2 itu tumbuh negatif 10,98%, hampir 11%. Padahal triwulan sebelumnya, triwulan 1 sudah tumbuh negatif 1,14 atau kontraksi, orang banyak menyebutnya begitu. Dan teori menyebutkan kalau satu wilayah mengalami pertumbuhan negatif ekonomi 2 kali berturut-turut, maka wilayah itu dikategori sudah memasuki resesi ekonomi. Dan apa boleh buat mengikuti teori tersebut, maka kiranya Bali sudah dalam situasi resesi ekonomi. Resesi ekonomi adalah istilah yang mungkin teknis ekonomi. Kalau istilah biasa, istilah umumnya barangkali mudah diketahui kalau disebut sebagai lesu. Lesu ya. Ekonomi sedang lesu. Artinya orang membuat usaha itu sedang susah. Bikin apa saja susah mendapatkan keuntungan, lesu, resesi. Dan gambaran itu mungkin tidak terlalu sulit kita baca di lapangan dan sampai dengan masuknya bulan September hari kedua sekarang ini, rasanya kita belum melihat perbaikan keadaan. Sekalipun ini yang berbahaya, kita sudah terlalu lelah barangkali berhadapan dengan tekanan pandemi ini. Sebagian dari kelelahan itu membuat kita tidak tahan lagi dan ingin segera keluar dan ingin beraktivitas seperti sebelumnya ya. Dan padahal gambaran ancaman penularan ini belum memperlihatkan mereda. Sedikit hal yang barangkali perlu disinggung dikaitkan dengan tema diskusi kita hari ini.
Ya, agaknya Bali selama ini istilah saya terlena barangkali ya, Terlena, dengan Pak, ya, betul. berkah dari Tuhan atas pesona wilayahnya sehingga wisatawan menghidupi Bali selama ini. Iya, iya. Dan karenanya secara struktur ekonomi Bali kemudian mengandalkan atau lebih banyak ditopang oleh aktivitas pariwisata. Ya. Sampai dengan exercise kami kondisi tahun 2015, dampak nilai tambah data perekonomian Bali dari pariwisata itu sudah lebih dari separuh, 50,84%. 50,84%. Padahal ada 17 kategori di sana. Nah, kemudian ya saya mengamati atau saya beberapa kali menyampaikan bahwa sekurangnya dari tahun 2014 sampai 2020 sekarang ini 7 tahun. Ya. Pariwisata itu relatif naik terus sampai 69,54 lah kira-kira sumbangannya. Hampir 70 Pak ya? Hampir 70 kalau didekati dengan sektor jasa. Oke. Sementara pertaniannya kita hari ini akan berdiskusi mempertemukan dua hal itu menurun terus. Jadi barangkali kita tidak saja terlalu mengandalkan pariwisata, dalam keterlenaan kita juga mengabaikan pertanian. Ya. Dan menariknya lagi, ternyata ketika pariwisata tertekan semacam ini, toh kemudian pertanian juga yang diharapkan ya. Diandalkan untuk menggenapi, karena terbukti ketika tadi 69 jasa sekarang dalam tekanan menjadi 68,38, pertanian yang tadinya tinggal 13,53 sekarang menjadi 14,62. Ada kenaikan. Artinya ya pada saat itu tertekan, toh kembalinya ke pertanian juga. Karena barangkali ini bagian yang barangkali kita terlena itu. Sesungguhnya kita masyarakat Bali itu kan lahir sudah dengan kecakapan bertani. Ya, ya. Kita tidak perlu belajar banyak, kita tidak perlu rujukan kemana-mana. Kita terlahir sudah dilengkapi dengan kecakapan bertani, sehingga ketika kita kehilangan pegangan dalam menghidupi diri, maka kita akan otomatis seperti lari ke pertanian. Sehingga barangkali kalau kita akan lebih bijak ke depan, semoga kita bisa selalu mengingat untuk tidak terlena kepada sesuatu, termasuk tidak terlena mengabaikan pertanian terlalu jauh. Barangkali. Ya, memang wacana bagaimana agar kita tidak terlalu tergantung dengan pariwisata itu sebenarnya sudah lama ya. Pariwisata sudah mengkhawatirkan banyak lahan yang kemudian diambil alih fungsi. Tetapi hanya sekedar wacana. Baru saat inilah kita betul-betul terperangkap. Tapi saya tidak optimis bahwa ke depan ketika pariwisata nanti pulih, pertanian itu akan kembali dilirik kita. Bisa jadi akan dilupakan, tapi enggak masalah. Kita ke Pak Kadis dulu, Pak Kadis Pariwisata mungkin bisa menggambarkan bagaimana terpuruknya pariwisata kita, Pak Kadis. Ya walaupun ini cerita yang menyayat hati katakanlah begitu, tidak ada salahnya walaupun data disampaikan, tapi real yang terjadi di lapangan seperti apa Pak ini pariwisata kita? Baik, silakan Pak Kadis. memang pandemik COVID-19 ini telah merusak kinerja ekonomi Bali ya. Ya. Kunjungan wisatawan tidak ada Pak. Tidak ada ya. Kemudian otomatis juga devisa kita juga akan hilang. Lalu juga pajak hotel dan restoran yang biasanya bisa kita pungut juga hilang. Hilang ya. Sehingga kesemuanya ini berimplikasi terhadap lapangan pekerjaan. Dan juga masalah pendapatan masyarakat kita. Ya. Nah, pendapatan masyarakat ini tentu juga akan berimplikasi terhadap daya beli dari masyarakat. Sehingga tadi kontraksi ekonomi Bali itu menjadi minus sampai 10,98%. Nah, pelambatan ekonomi ini kan juga berimplikasi terhadap pelambatan transaksi. Omset-omset semua menurun ya. Karena 6 juta
300 wisatawan mancanegara, ditambah dengan 10 juta 500 wisatawan Nusantara, dan penduduk Bali sendiri 4,2 juta, itu adalah merupakan demand dari segala produk-produk yang ditransaksikan. Dan itu hilang semua, Pak ya. Dan itu Hanya penduduk loss Bali kita. saja. Makanya dari 34 provinsi di Indonesia, karena tingkat ketergantungan kita dari pariwisata cukup tinggi, hampir 70% ya Pak ya, sehingga kontraksinya kita yang paling dalam Pak. Paling dalam. Inilah yang dari dulu selalu kami wanti-wanti, walaupun pariwisata itu unggul, kita tidak boleh melupakan pertanian. Pertanian. Ya. Karena pariwisata itu sebenarnya lahir dari pertanian. Ibaratnya ibunya itu adalah pertanian. Nah oleh karena itu saya sangat tertarik sekali dengan topik hari ini. Ya. Dari fase ketidaknormalan ini daya beli masyarakat kita menurun, sangat menarik ini ada istilah Desain ya. redesign untuk Redesign. ekonomi Bali pada saat yang tidak normal ini. Ada refocusing untuk prioritas kita untuk bisa menghidupkan kembali ekonomi dalam ketidaknormalan ini. Oleh karena itu saya melihat sebenarnya kebutuhan bahan pokok yang namanya beras, sayur-sayuran, buah-buahan, ya sampai di produk-produk pertanian tanaman pangan seperti bagaimana kita meningkatkan imunitas kita dengan menggunakan serai lah, jahe, kunyit, empon-empon begitu. Ini akan menjadi peluang-peluang sebenarnya di masyarakat. Termasuk juga dari sisi perikanan kita ya, sumber daya laut kita itu mengenai perikanan budidaya, saya kira ini juga potensial Ya. untuk bisa kita gerakkan selain sektor-sektor yang lain. Hanya saja, nah kita pintar berproduksi, kadang-kadang gagal untuk mempertemukan produksi kita itu dengan parsel, dengan konsumen. Dengan konsumen, ya. Nah, sekarang kan orang diam di rumah, tidak bepergian, takut keramaian, sehingga platform digital ini nampaknya menjadi peluang. Untuk betul. bisa kita manfaatkan di dalam situasi pandemik seperti saat ini ya. Jadi goncangan-goncangan pariwisata yang sebelum COVID ini kan ada gunung meletus, kemudian ada bom Bali, ada penyakit-penyakit MERS yang ini sebetulnya cukup memberikan pengalaman kepada kita bahwa kita janganlah melupakan sektor pertanian itu untuk tetap eksis. Bagaimana masyarakat kita bisa membangun kesadaran bersama agar tidak cepat-cepat mengalihkan lahannya lah ke fungsi-fungsi yang lain gitu Pak ya. Sehingga peran yang susah pertaniannya ya. akan semakin mengecil-mengecil. Ya. Nah ini yang kita ketemukan. Jadi persoalan untuk situasi ketidaknormalan ini memang yang dibutuhkan adalah ekonomi kerakyatan. Ekonomi Pak. kerakyatan. Dan kalau kita bisa tadi, Ya. kalau kita kembali ke topik bagaimana meredesain perekonomian Bali, tampaknya kita sepakat bahwa kita jangan ke depan kita jangan tergantung dari sektor pariwisata saja, tapi bagaimana menghidupkan pertanian ya Pak ya. Setuju Pak. Pertanian. Ya. Persoalannya kemudian adalah ya itu yang Pak Putu juga tadi mengatakan bahwa bom Bali, MERS itu sudah mengajarkan kita. Tapi kenapa kemudian begitu isunya hilang, bom Balinya hilang, MERS-nya hilang, kita lupa lagi pertaniannya malah semakin dilupakan lagi. Ini Pak Putu melihatnya gimana Pak? Apa pariwisatanya terlalu perkasa gitu atau gimana Pak? Iya, memang kalau pariwisata itu paling cepat untuk bisa mendatangkan pendapatan lah. Ya. Dan kebetulan kejadian-kejadian sebelumnya kan relatif cepat bisa dipulihkan gitu Pak ya. Dan itu sifatnya lokalan gitu ya. Tapi untuk COVID ini nampaknya tidak hanya Bali, tidak hanya Indonesia, tetapi sudah seluruh dunia. Sehingga ini semakin memberikan pembelajaran lah bagi kita itu untuk bisa sadar bahwasannya jangan sekali-sekali kita meninggalkan dunia pertanian itu ya. Pertanian dalam arti luas kami maksud ya, tidak semata-mata tanaman pangan, termasuk juga perkebunannya, kehutanannya, peternakannya, perikanannya. Itu adalah merupakan sumber-sumber yang juga potensial untuk bisa memperoleh pendapatan sekiranya. Ya. Kemarin ada juga pergub yang mengatur, sayang ada COVID ya, bagaimana pada saya lupa pertanian Bali produknya itu harus diserap oleh pariwisata gitu. Pergub nomor 99 99 tahun ya? 2018. Nah itu pelaksanaan waktu itu gimana Pak? Itu kan sebenarnya bisa menyeimbangkan sebenarnya antara
bagaimana pertanian sudah menghasilkan, kemudian ini bisa diserap. Tapi kan katanya prakteknya agak susah di Itulah sektor pariwisata gimana? Apa yang menjadi kejelian kendala dari Bapak Gubernur memikirkan bagaimana supaya ada sinergi. Ya, Jadi betul. gemericingnya euro, gemericingnya dolar Dolar, juga ya. bisa dimanfaatkan atau dirasakan oleh Ya. petani kita. Jadi Betul. salah satu bentuk affirmative action kita, bagaimana menghubungkan antara produsen dengan konsumen Ya, kita. ya. Karena ternyata hotel, restoran itu banyak sekali membutuhkan produk-produk pertanian, Pak ya. Betul. Nah, kenapa tidak memanfaatkan produk-produk yang ada di lokal kita terlebih dahulu kita? Ini kan masalah keberpihakan gitu ya, supaya masyarakat kita di Bali juga bisa menikmati kesejahteraan tersebut ya, produk pertanian, perikanan, industri. Nah, itu sebenarnya sudah ada payung hukumnya untuk mewajibkan para hotel, restoran maupun catering, dan kami sudah melakukan upaya-upaya pendekatan Sudah, seperti ya. itu ya. Hanya saja memang karena COVID ini memang demand kita banyak yang hilang. Namun demikian tetap kita harus lebih menyayangi, lebih mau mencintai dan menggunakan, Pak. Jangan hanya sekedar mencintai tapi tidak menggunakan produk-produk kita. Karena hampir semua negara, hampir semua daerah-daerah sekarang fenomenanya adalah deglobalisasi, gitu ya. Bagaimana sekarang mereka untuk lebih mencintai produk-produk yang dihasilkan daerahnya sendiri ya. Baik. Nah, termasuk kita juga harus begitu ya, fanatisme, militansi kita terhadap produk lokal Baik. Bali itu menjadi sangat penting situasi Baik. yang ketidaknormalan ini, Pak. Baik, saya ke Pak Debagus Sukaryo. Itu aja kalau kita lihat ini kan artinya juga dulu di pertanian ya, sekarang juga masih bergerak bagaimana membangkitkan pertanian. Sebenarnya bagaimana sih pertanian Bali kondisinya sekarang ini? Kenapa ini susah gitu? Seperti data tadi yang disampaikan Pak Adi kan terus menurun ini kontribusinya terhadap pertumbuhan. Apa yang terjadi sebenarnya pada petani Bali ini, Pak? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih suksma niki Bali TV sampun memberikan kepercayaan kepada kami Yayasan Bali Mandara Research Institute nggih. Nggih. Ki Mandara bukan konsep yang Bapak Gubernur lama niki niki. Nggak ada yang- hubungannya sama Bali Mandara, Pak Iya, ya? tidak ada hubungannya nggih. Niki putra kami namanya Ide Bagus Mandara Brasika, Pak. Oh, nggih. Yang kedua niki yang ilustrasikan dulu sedikit yayasan. niki, Silakan. Pak. Yayasan ini bergerak di sektor pertanian dan lingkungan Nggih, nggih. dan bergerak sampun 3 tahun. Jadi sebelum COVID yang sekarang melanda kita niki Ya. kita sampun 3 tahun mendampingi 20 subak nggih di bawah Subak Gede Mas Yeti. Ya. Nah, niki yang intensif kita dampingi di samping untuk kegiatan-kegiatan lainnya dalam pengelolaan sampah. Nggih. Ya, ya. Kita dua yang ini di sektor pertanian dan di sektor pengelolaan sampah Nggih. lingkungan. Nggih. Ya, ya. Nah, niki yang kita bergerak. Nah, kemudian apa yang kita sudah real laksanakan selama 3 tahun. Nah, niki yang perlu informasikan. Yang pertama, kita sudah memfasilitasi bimbingan teknis kepada pakaseh-pakaseh yang 20. Kemudian generasi milenial. Nah, termasuk tenaga pendamping yang termasuk di dalamnya tenaga Sipadu Simantri. Yang dulunya masih Mantri, sekarang disebut Sipadu oleh Bapak Gubernur. Kita berikan bimbingan teknis sampai mendapatkan sertifikat kompetensi, Pak. Oh, iya, Ya. iya. Ya, ya. Ada kontrak penyuluh pertanian, kemudian pekaseh, generasi milenial. Itu ratusan, Pak. Nggih. Sampai saat ini kami sudah memfasilitasi 834 sertifikat kompensasi sektor pertanian, Pak. Ya, ya, ya. Nah, kemudian yang kedua kami mendampingi kelembagaan, Pak. Mhm. Nggih. Jadi subak-subak yang awalnya otonom begitu, Pak ya. Ya. Ya, ini sekarang sudah tergabung dalam Subak Gede Mas Yeti. Dalam 20 subak. Ya, secara sosial, spiritual ada di bawah Pura Mas Yeti. Ya. Ya. Tapi kita kembangkan secara vertikal, Nggih, secara horizontal. Ya, dalam bentuk Subak Gede Mas Yeti. Nah, ini yang kami dampingi, Pak. Di bidang sektor pertanian. Ya. Mulai dari budidaya sampai menghasilkan beras, namanya beras sehat. Ya, kita belum sampai ke organik. Beras sehat, ya. pemasarannya sampai beras sehat, Pak. Ya, ini kebetulan generasi milenial yang bermain di sini, Pak, yang mendukung. Ya, ini anak-anak muda yang tergabung di dalam yayasan ini, Oke. ya, membantu untuk pemasaran. Nah, juga didukung oleh pemerintah daerah kabupaten, Pak. Jadi Ibu Bupati juga memberikan suatu dukungan dalam pasar gotong royong kemarin. Kami bisa masuk di dalam
produk ini Pak. Oke. Nah, jadi yang ketiga yang kita dampingi Pak, dalam memfasilitasi sarasehan Pak, forum diskusi FGD ada 3 kali Pak. Kami menghadirkan para tokoh, ya akademisi, birokrasi, Ya. kemudian generasi milenial, otodidak, Mhm. memberikan berdiskusi untuk sektor pertanian Pak. Sebelum COVID Pak. Nah, sebelum COVID kita sudah sampai 3 kali Ya, ya menghadirkan para profesor itu Baik. dan memberikan satu acuan rekomendasi kepada pemerintah daerah, kepada Bapak Gubernur. Ya. Ya. Nah, ini salah satu yang kita kesempatan sekarang bicara langsung dengan masyarakat, bahwa rekomendasi yang kita berikan yang pertama Bapak-bapak, Ibu, yang pertama itu adalah rekomendasi bagaimana memperkuat kelembagaan Subak itu. Ya, itu yang pertama Pak. Subak diperkuat ya. Ya, Subak diperkuat dalam Subak gede. Ya, Ya, ya. yang kecil-kecil disebutkan sini. Baik. Yang kedua harus diperkuat untuk dukungan ekonominya Bapak. Ya, juga membentuk koperasi pertanian ya di Subak Gede Mas Yeti Pak. Untuk memperkuat bidang pemasaran. Karena lemah sekali posisi kita di sektor pertanian ini, Ya, bidang pemasaran. Pemasaran. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pariwisata tadi. Ya, Ya, ya. ini lemah sekali Pak. Ya. Nah, kita masuk, itulah era milenial ini masuk Pak. Ya, dengan digitalisasi ya. Ini pas sekali sudah kita di dalam kegiatan acara talkshow pada hari ini Pak. Ya. Nah, apalagi sekarang sudah disampaikan oleh Bapak BPS ya dengan kondisi angka real Pak. Ya. Nah, kami terus terang saja berharap sekali jangan seperti yang dulu lagi. Ya, begitu ada kasus, ada kejadian, ya ada bom, ada Gunung Agung meletus, Pertanian. baru pertanian dimunculkan. Ya. Nah, sekarang Nanti pariwisatanya pandemi pulih lagi, lupa lagi. muncul kembali nih, Ki. Ya. Ya, ini nampaknya lama sekali, Pak. Heh. Karena pandemi ini yang kami tahu di sektor pertanian itu Ya. sama seperti virus tungro, Pak. Hmm. Tanaman padi itu kena virus juga, Pak. Oh ya. Ya, itu tahunan puluhan tahun ini Pak Kadis Pariwisata tahu persis zamannya pertanian. Oh, Ya. pernah di pertanian ya. Luar biasa cara bagaimana kita supaya memperkuat tanaman padi. Ya, buat tanaman padi tahan tungro. Tahan tungro 1 ditembak dengan adaptasi virus yang baru, Pak. Ya, ya. Tembak lagi dengan kekuatan varietas baru, tembak lagi adaptasi virus yang baru. Akhirnya bisa. Berulang-ulang terus. Nampaknya akan panjang sekali. Ya. Ya. Baik. Ya mudah-mudahan tidak seperti virus tungro ini. Pandemi COVID Pandemi ini ya. COVID ini mudah-mudahan tidak seperti virus ini. Saya kira demikian Pak Do. Jadi Pak Ide Bagus sudah melaksanakan ya proses-proses sebelum pandemi bagaimana memperkuat ya pertanian Bali gitu ya dan memang ada kendala-kendala tadi tapi sudah ada rekomendasi yang tadi. Oke, kita break sebentar nanti kita lanjutkan lagi dan pemirsa Bali TV saya akan melangkah nanti ke sesi berikutnya. Kita akan merealkan lagi gitu ya redesign. Katanya kan ya sebenarnya garis besarnya ya kita harus kembali ke pertanian tapi how to back to pertanian ini itu ya persoalan yang mungkin harus kita diskusikan karena ceritanya akan berulang-ulang terus nanti pariwisata bangkit sudah pariwisata dilupakan. Jadi jangan kemana, saya akan kembali lagi nanti setelah yang satu ini dulu. Terima kasih pemirsa, tetap setia bersama kami di Talkshow Merah Putih. Kita mengangkat topik meredesain perekonomian Bali. Agak berat nih sebenarnya topik kita, tapi mudah-mudahan ini bisa para narasumber bisa memberikan kita semacam solusi-solusi ya, karena perekonomian Bali yang tertekan luar biasa. Saya ke Pak Adi. Pertanian kan sudah turun, walaupun ada kontribusi meningkat lah di masa pandemi COVID ini. Tapi apakah seberapa kuat pertanian Bali ini akan bisa menopang perekonomian Bali? Sanggupkah dia nanti akan membuat tidak resesi lagi atau itu kita perlu waktu yang lebih panjang lagi untuk bisa mengharapkan pertanian ini bisa menjadi penopang yang lebih kuat? Baik, saya tadi menggunakan istilah kita terlena. Terlena ya. Gitu ya, terlena terlalu mengandalkan pariwisata dan terlena juga mengabaikan atau meninggalkan pertanian. Mohon izin, kan menurut saya menanggulangi keterlenaan adalah dengan cara bijaksana. Maka yang kita dorong adalah ayo kita lebih bijaksana dalam mengelola perekonomian. Bijaksana dalam arti satu, jangan terlalu bergantung kepada satu,
tapi cobalah melihat Yang potensi yang lain. Hmm. Dan juga jangan menganggap bahwa pertanian adalah satu-satunya gantungan dari dari sikap bijaksana kita. Hmm. Ada beberapa hal lain yang kiranya juga bisa secara bijaksana kita pertimbangkan, Ya. sekalipun memang pertanian itu sesuatu yang utama. Hmm. Dalam ekonomi yang bermain itu dua sisi, yaitu produksi dan konsumsi. Hmm. Yang bisa memproduksi itu ya pertanian, industri, dan penggalian. Tambah Kebetulan penggalian kita tidak punya potensi, jadi katakanlah kita tidak usahlah mikirin penggalian karena kita tidak punya tambang ya. Tidak punya tambang. Jadi paling tidak ayo kita perhatikan produksi dua hal, pertanian dan industri. Karena sama saja dengan pertanian, industri kemarin juga pada waktu sektor jasa kita naik, bersama-sama dengan pertanian, industri juga melandai. Jadi keterlenaan kita itu membuat seperti trade off gitu ya, mengerjakan jasa dan dengan mengorbankan pertanian dan industri. Mengorbankan itu berarti mengabaikan, tidak ada kebijakan yang mendukung itu atau seperti apa Pak kalau misalnya Itu yang menurut saya kalau kita mau bijaksana, kita mulai dengan kajian itu. Kenapa sih kemarin pertanian lesu? Apa karena memang ditinggalkan orangnya yang tadinya di pertanian semua beralih ke pariwisata, demikian juga industri, apakah orang itu selalu capek terus pindah ke pariwisata, itu dikaji untuk supaya kita bisa bijaksana. Yang tidak kalah pentingnya untuk diketahui bersama, disadari bersama adalah pariwisata ini memang menggoda karena dia itu aktivitas yang instan. Iya. Dikerjakan hari itu, hasilnya diperoleh hari itu. Sementara industri dan pertanian, apalagi pertanian, dia membutuhkan keuletan. Dan zaman semakin kesini ini orang semakin tidak tahan dengan tuntutan untuk ulet. Orang maunya spontan, instan, hari itu dikerjakan, hari itu dapat. Dan ini barangkali juga tantangan yang tidak hanya dimensi ekonomis, tapi ada dimensi budayanya di sana, sehingga kalau kita mau tadi mencoba menggerakkan kebijaksanaan, rasanya juga panggilan dari sudut budaya juga kiranya perlu dilibatkan. Terus pertanian kita sekuat apa? Kembali saya sampaikan, sekalipun kita juga harus memperhatikan industri, kita ini di Indonesia termasuk di Bali terlahir sudah dengan kecakapan untuk bertani. Sehingga sayang kalau bakat itu tidak dikelola, tidak dijaga, dan apalagi mungkin barangkali yang diperlukan adalah dikembangkan, diutamakan barangkali akan lebih baik, sehingga rasanya pelajaran yang kita dapat kali ini untuk jadikan hikmah ya dari bencana yang kita hadapi ini, harusnya bisa menyadarkan kita dan membangkitkan rasa bijaksana kita untuk menyadari siapa diri kita, apa potensi yang terbesar pada diri kita, dan kemudian bersama-sama kita tidak menyia-nyiakan potensi itu. Dan kalau toh digambarkan sumbangan pertanian masih relatif kecil, barangkali salah satunya juga karena kita belum cukup memberi kesempatan pada potensi pertanian untuk dikembangkan. Baik. Tadi Pak Adi beberapa kali mengatakan perlu bijaksana gitu Pak. Persoalan pertanyaan saya adalah siapa yang perlu bijaksana ini? Apa kita semua? Atau kalau misalnya kita proporsional kan siapa yang harus lebih bijaksana? Apakah pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya atau masyarakat ini Pak? Kembali, masyarakat ini kan pelaku. Pelaku itu di setiap kali langkahnya itu diombang-ambing antara keinginan dan kemudian kebutuhan. Betul. Nah, untuk bisa menyediakan apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan, apa yang baik dan apa yang buruk, itu masyarakat. Ya. Masyarakat juga barangkali masyarakat ada yang terlembaga, ada yang tidak.
Dan kayaknya ya disitulah pemerintah yang bisa mengambil komando untuk menggerakkan masyarakat melalui lembaga-lembaga yang tersedia untuk mengingatkan pertama bahwa kita terlena ya, kemudian mengajak ayo kita bijaksana ya, kemudian menuangkan program-programnya yang di dalamnya berisikan penyadaran akan keterlenaan, penyadaran akan kebijaksanaan dalam step-step yang mestinya sekalipun mungkin tidak mudah, mestinya bisa dimulai. Dimulai ya. Dan ini memberikan pelajaran kita. Baik, saya ke Pak Putu. Pak Putu, pariwisata instan gitu ya, uangnya cepat, hari ini kerja, hari ini bisa dapat uang. Ini yang memang agak sulit untuk dilawan. Saya paham, Pak Putu juga di Dinas Pariwisata tentu punya target program adalah bagaimana mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi menghidupkan pariwisata. Tapi mungkin Pak Putu punya pandangan tersendiri karena juga dulu pernah katanya di pertanian. Bagaimana kita Pak agar bahasa mensinergikan pariwisata dengan pertanian ini tidak hanya sekedar wacana gitu. Pak Putu mungkin punya konsep yang mungkin bisa ditawarkan. Bagaimana mensinergikan ini gitu. Kita sekarang bicara dalam kondisi tidak normal ya Pak ya. Betul, sekarang ini. Jadi sekarang ini ya. Tentu kalau ingin bicara pertanian juga harus bicaranya pertanian dalam arti luas Pak ya. Jangan hanya sekedar padi yang dimaksud ya. Ini kan betul. pertanian dalam arti luas termasuk peternakannya ya, termasuk juga dengan olahan-olahannya Pak. Industri olahan gitu ya. Kita punya betutu yang sangat diminati. Kita punya beguling yang sangat diminati oleh orang-orang Bali yang berada di luar Bali, oleh orang-orang Tiongkok yang berada di luar Bali, sangat menggemari kulineri kita ya. Ada pai susu, ada urutan, ada keripik-keripikan macam-macam Pak. Kuliner. Dalam situasi pandemik ini saya baca di media-media sosial itu ternyata memiliki potensi peluang untuk jasa titip. Ya, just tip itu ya. Untuk bisa mengirimkan babi guling dari Bali ya, dari berbagai industri babi guling, betutu, keripik-keripik, kacang-kacangan itu yang rindu. Nah, dengan kuliner-kuliner khas Bali, termasuk nasi Bali gitu ya. Ini adalah peluang. Tadi yang dibilang bijaksana itu saya kira kan kita menyuruh orang lain berusaha kan harus yang bisa mensejahterakan, yang menguntungkan. Bukan sebaliknya kalau kita menyuruh berusaha tapi merugikan mereka atau tidak menjanjikan tentu kan tidak akan diminati Pak. Tentu kita konteksnya adalah bagaimana usaha yang dibuka itu memang memberikan atau menjanjikan gitu ya. Jadi peluang-peluang seperti itu saya lihat sepertinya kok menjanjikan untuk bisa diambil pada situasi seperti sekarang ini. Termasuk juga kebutuhan-kebutuhan berbagai jenis produk-produk bahan pokok lah tentunya itu pasti gitu ya. Di perikanan kita sebenarnya masih banyak yang belum tergali dengan bagus Pak ya. Dan memang kehilangan demand yang 16 juta itu kami juga melihat ada hasil-hasil yang berlimpah Pak ya. Jadi pertanian kita produksinya banyak sementara demandnya berkurang sehingga solusinya adalah bagaimana memperluas akses pasar. Nah ini tentunya kaum milenial akan menjadikan trigger bagi kita untuk bisa mengambil peluang-peluang itu ya, sehingga peran dari akademisi, peran dari pusat-pusat pelatihan kajian ini bisa merekrut ya milenial kita untuk bisa mengambil peluang-peluang itu Pak. Saya kira ini adalah solusi yang bagus juga di tengah-tengah kita mengalami situasi yang tidak menguntungkan ini. Yang penting adalah platformnya adalah platform digital ya yang ke online. Dan kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa jualan. Nah, siapa yang jago jualan itu yang sukses Pak. Kita punya jeruk, punya manggis, punya salak, punya kakao, punya cengkeh juga masih dibutuhkan untuk ekspor kita juga masih jalan Pak ya. Buah-buahan manggis itu juga masih dibutuhkan sehingga ini juga kita tidak terlena lah. Jadi sebetulnya kalau mau kreativitas kita tinggi banyak bisa di-create nilai tambah dari berbagai jenis produk-produk di pertanian kita Pak. Jadi kita harus lebih kreatif lagi ke depan gitu Pak ya. Nah ini perlu masyarakat kita itu difasilitasi, didampingi, kemudian di guidance gitu ya. Setiap universitas sekarang ada inkubator bisnis Pak ya. Nah, ini juga merupakan pintu masuk untuk bisa memanfaatkan peluang-peluang itu untuk bisa memperoleh. Artinya sebenarnya kalau kita mau bicara bahwa pariwisata itu sebenarnya tidak meniadakan pertanian Pak ya. Oh sama sekali tidak. Sama sekali tidak, sangat bisa untuk disinergikan gitu. Bahkan sangat mungkin untuk bagaimana pertanian itu ditarik gitu ya oleh pariwisata sebenarnya Pak. Dalam keadaan normal sebenarnya kan banyak
objek-objek pertanian itu disinergikan menjadi desa wisata seperti Jatiluwe, ada kopi Loa, kemudian ada taman bunga Edelweiss gitu ya. Ya. Semua itu bisa disinergikan antara pertanian dengan pariwisata sebenarnya gitu ya. Ya, ya. Itu dalam keadaan normal. Ini kan situasinya adalah emergency, sehingga peluang-peluang apa yang harus kita refocusing tentu melihat tren daripada penjualan itu ya. Baik, Jadi orang diam di rumah sehingga just tip ini memberikan trigger untuk bisa membangunkan transaksi ekonomi kita di Bali, Pak. Baik, prinsip ekonomi sebenarnya gampang. Kalau pertumbuhan ekonomi mau tumbuh terus ya orang harus belanja gitu ya. Persoalan sekarang kalau pandemi memang susah karena uang nggak ada. Daya beli turun gitu. Pak Dewagus mungkin real Pak Dewagus atau Haji mungkin punya apa ya semacam mesti apa yang dilakukan pemerintah nih agar tadi bijaksana kan bijaksana harusnya pemerintah lebih bijak gitu ya. Ada kebijakan yang dikeluarkan juga. Kebijakan apa yang paling mendesak sekali kalau menurut Pak Haji Niki yang harus dilakukan oleh pemerintah agar pertanian ini betul-betul bisa tidak hanya wacana saja tapi betul-betul real. Nggih. Dengan pengalaman tiang 20 tahun ring pertanian, Pak. Nggih. Kemudian 5 tahun ring lingkungan hidup. Pasca pensiun 3 tahun mendampingi pakasar petani, ada beberapa hal yang dapat petik ya. Yang pertama, mari kita lestarikan subak dan desa adat. Ya. Kemudian mari kita berani menetapkan pertanian sebagai panglima pembangunan ekonomi, didukung oleh pariwisata dan UMKM. Kita balik sekali, Pak. Nah ini untuk membalik niki memang berat, Pak. Tetapi fakta yang tiang lapangan selama 20 tahun, 3 tahun mendampingi, niki nampaknya real, Pak. Ya, kita lestari. Pertanian menjadi panglima. Panglima, kita balik. Pariwisata menjadi pendukungnya Betul. saja. Gitu. Kita balik. Balik ya. Jadi panglima adalah pertanian. Kita harus berani sekarang bahwa subak itu tidak bodoh. Petani itu tidak bodoh. Ya kenyataannya petani itu pintar, Pak. Karena dari hasil uji kompetensi yang kami laksanakan selama 3 tahun, nilainya ada cum laude, Pak. Itu yang dinilai oleh pusat, Pak. Pusat ya? Iya. Jadi bukan Haji bukan lagi. Lembaga independen menguji kebenaran itu. Iya. Sehingga pertanian layak kita dampingi. Layak kita percayakan untuk sebagai panglima, Pak. Nah, cuma masalahnya perlu dukungan kan. Dukungan kelembagaan diperkuat, Pak, dengan subak gede atau asosiasi, ya. Kemudian perlu dukungan pendanaan seperti yang sudah terjadi oleh Bapak Gubernur niki kepada masyarakat adat desa adat. Nah, desa adat kan sudah didukung kuat niki. 300 juta itu 300 juta, dibantu juga gedung sekarang, ya, kantornya. Subak kita berikan seimbang, Pak. Ya. Kita berikan seimbang kekuatan ini, apalagi tadi Pak BPS hanya menyampaikan bahwa lembaga adat ini atau budaya kita di Bali ini yang perlu kita perkuat. Ya, kejadian potensial yang ada di pertanian, mari kita itu yang pertama, Pak. Yang kedua, itu ada potensi yang cukup besar ini sekarang Kementerian Pertanian, Pak. Itu sekarang sudah benar-benar memberikan kekuatan kepada arus bawah, Pak. Tetapi masih ada di tingkat kecamatan. Namanya program Kostratani, Pak, tingkat kecamatan. Nah, sedangkan kita di Pemda, Bali maupun Kabupaten harus memperkuat namanya Posluhdes, Pak, Pusat Penyuluhan Desa. Nah, Posluhdes ini kurang lebih sama dengan konsep yang diajukan oleh Pekasai Gede Maseti, Pak. Namanya Tribage UPDC. Nah, ini yang mensejajarkan, mengkoordinasikan antara lembaga dinas, lembaga desa adat, dan subak, Pak. Ini tiga-tiganya harus sejajar, Pak. Nah, nanti siapapun yang disepakati sebagai koordinator tergantung ketiga lembaga ini. Tergantung potensinya. Nah, kemudian yang ketiga, generasi milenial ini, Pak, pengalaman kami. Di bidang pengolahan hasil, pemasaran, beliau ada di depan, Pak. Berikan dukungan. Jangan hanya sekedar dukungan wacana, tapi dukungan termasuk dukungan logistik. Bantu dan semudah. Kami yakin akan bangkit pertanian kita di Bali, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Haji. Ya, luar biasa semangat dan saya ada beberapa solusi yang ditawarkan sampai kepada kalimat bahwa jadikan pertanian panglima gitu ya, perekonomian Bali dengan sektor pariwisata sebagai pendukungnya. Jadi
Tapi masih ada satu sesi lagi, tapi lebih kepada closing statement lagi, mempertegas lagi dari narasumber terkait dengan topik kita. Jadi jangan kemana-mana, saya akan kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia dan kita sudah di sesi terakhir di Talkshow Merah Putih kali ini yang mengangkat topik meredesain perekonomian Bali. Memang ada tawaran pertanian, kemudian juga ada industri tadi ya. Tapi karena kita juga di Bali ini kebudayaan kita banyak dibentuk oleh pertanian, mungkin pertanian menjadi hal yang utama. Atau ada alternatif lain. Saya ke Bagus lagi, mungkin mau pertegas lagi Pak Bagus. Jangan hanya wacana gitu ya pemerintah ya. Selama ini real yang diinginkan adalah Subak bisa menjadi lembaga yang kuat. Ada perdaya sudah ada kan sepertinya ya. Tapi dananya yang belum ada gitu. Kalau ada dananya kira-kira berapa dana yang mungkin diharapkan? Seperti apa sebagai pernyataan terakhir dari Tuan Haji, silakan. Yang pertama nih Ki. Lestarikan Subak dan desa adat. Sebuah budaya. Serta jadikan pertanian berbasis lingkungan sebagai panglima. Pembangunan ekonomi Bali. Yang didukung sektor pariwisata berkualitas dan UMKM. Itu yang pertama, pariwisata Pak. berkualitas ya? Ya, berkualitas, Pak. Bukan jangan turisme. massal, Pak. Okay. Ya. Yang kedua, kuatkan pusat penyuluhan desa di tingkat desa, Pak. Namanya Puslodas. Nah, Balinya disebut Tribage Upedesa. Itu sudah ada. Secara nasional, Pak. Regional, lokal. Kemudian kolaborasi dengan pemerintah pusat dengan programnya namanya Kostratani di tingkat kecamatan, Pak. Sudah ada nah, ya. kalau ini konsentrasi kecamatan dikolaborasi dengan Tribage Upedesa di tingkat desa, nah ini akan membangkitkan pertanian, Pak. Baik. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, respon partisipasi anak-anak milenial, generasi milenial, Pak. Terutama di bidang pengolahan hasil dan pemasaran. Berikan beliau-beliau itu di depan, Pak. Dengan dukungan. Milenial yang di depan ya sekarang. Di depan, jangan di belakang, Pak. Di depan. Yang tua-tua mundur gitu ya. Ya. Apabila kondisi COVID ini bisa diantisipasi, pertanian itu kuat, otomatis pariwisata akan bisa digandeng, Pak. UMKM. Nah, ini pemikiran kita mengapa sebagai panglima. Ya. Baik. Saya kira itu, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Taji. Pak Adi, mungkin bisa mempertegas lagi ya Pak Adi. Tawaran-tawaran solusi yang mungkin harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Bali. Silakan Pak Adi. Baik. Dengan pandemi ini kita sungguh-sungguh tertekan. Dan tekanan ini belum memberi gambaran kapan akan berakhir. Tidak saja gambaran kapan berakhir yang belum didapat, sesungguhnya tekanan ini masih berpotensi untuk menekan lebih dalam lagi. Inflasi yang kami ukur dalam 6 bulan kemarin 4 kali deflasi. 2 kali inflasi itu pun karena ada hari lebaran dan kisarannya rendah. Sekalipun belum pasti dan ini membutuhkan kajian, jangan-jangan ada isyarat pelemahan daya beli. Melemahnya daya beli ini sesuatu yang berbahaya. Berbahayanya adalah karena dia bisa melumpuhkan industri. Orang membuat apa saja kalau tidak laku dijual, membuat semua kegiatan industri rugi dan kemudian tidak tahan meneruskan. Tutup, bangkrut ya. Pada saat lini industri, lini produksi terganggu, toh kebutuhan ini tidak mungkin diabaikan, nanti pemasok tidak tersedia dan kemudian untuk mengadakannya dibutuhkan effort yang lebih kuat. Dan di sana inflasi deflasi yang rendah yang mungkin di dalamnya ada isyarat melemahnya daya beli bisa berbalik menjadi hiperinflasi. Dan itu tidak dengan maksud menakut-nakuti, itu adalah rentetan yang secara teori sudah digambarkan melalui resesi. Sekali lagi, tekanan ini belum tahu kapan akan selesai, tapi bukan hanya itu, tekanan ini masih mungkin menekan kita lebih berat lagi. Jadi kita perlu solusi jangka pendek sebenarnya Pak ya? Kalau boleh dikatakan. Ya, solusi jangka pendeknya seperti sudah disampaikan banyak orang, barangkali menghentikan pandemi. Selama pandemi belum bisa dihentikan, susah kita membayangkan bagaimana kita mengembalikan perekonomian. Betul. Terus ya paling tidak
kembali supaya ini semua tidak hanya mendatangkan bencana bagi kita coba mencari hikmahnya. Hikmahnya yang menyadarkan kepada kita bahwa perekonomian yang terlalu bergantung pada satu hal itu menimbulkan penderitaan yang lebih dalam dan lebih sulit untuk diangkat. Baik. Sehingga dengan kebijaksanaan itu kemudian saya berharap nanti semoga dengan cara yang diupayakan maupun dengan izin Tuhan pandemi ini selesai. Saya berharap kita sudah siap dengan program. Jangan nanti pandemi yang kita keluhkan ini selesai kita tetap kembali tanpa program. Kita terombang-ambing oleh berbagai macam godaan terutama pariwisata yang banyak sekali godaannya dan kita membiarkan diri kita terombang-ambing tanpa program. Jadi kembali ini menekan dan semoga dengan tekanan ini kita bisa memetik hikmahnya. Salah satunya adalah kita lebih bijaksana dan yang kedua adalah kita siap dengan program untuk bijaksana ketika pandemi yang kita doakan segera berakhir ini benar-benar berakhir. Oke, kuncinya pandemi berakhir itu ya. Kalau pandemi berakhir mungkin kita punya harapan yang lebih besar. Tapi bagus tadi ada program yang sudah disiapkan. Gitu. Jangan lagi kita pandemi hilang pariwisatanya bangkit. Kita lupa lagi. Pak Kadis, silakan Pak Kadis. Mungkin bisa mempertegas lagi. Saya kira pandemi ini merupakan suatu cobaan bagi kita di Bali untuk bisa senantiasa introspeksi, Pak. Kita sudah berkali-kali mengalami goncangan, mudah-mudahan ini akan bisa menyadarkan kita kembali bahwa betapa pentingnya sebenarnya ibu daripada pariwisata itu harus kita rawat, harus kita jaga, harus kita pelihara. Dan kami dari jajaran pariwisata turut merasa empati Pak dengan kejadian seperti ini. Dan setiap kejadian pasti ada hikmahnya sehingga untuk mencari peluang-peluang di situasi yang kurang menguntungkan ini kami mengapresiasi dari peran-peran akademisi, stakeholder, industri, semua kita harus bersatu Pak untuk mencari peluang-peluang itu yang bisa diambil oleh masyarakat kita sehingga kita akan selalu optimis ya bisa menghadapi cobaan ini. Dan yang terpenting pada kesempatan ini marilah kita semua semeton Krama Bali ini untuk senantiasa mencintai produk-produk semeton Krama Bali. Sing kene sing kitu pokoknya cintailah produk-produk Krama Bali. Baik. Terima kasih Pak Kadis, ya luar biasa dan Pak Debagus Karya, Pak Adi Nugroho. Mudah-mudahan tetap pada semangat ya, karena doa kita semua tentu adalah pandemi ini berakhir gitu. Kalau pandemi ini nggak berakhir, pariwisata nggak mungkin bangkit gitu. Walaupun dibuka pintu, tapi kalau wismannya nggak mau datang ke Bali ini juga persoalan. Jadi masyarakat harus disiplin bagaimana pandemi ini segera berakhir. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana menyiapkan program ke depannya supaya tidak hanya di wacana saja, kita tidak hanya menggantungkan diri pariwisata, tapi fakta itu kemudian pariwisata itu kembali menjadi andalan kita semua. Ada satu kata tadi, satu kalimat katakanlah, jadikan pertanian panglima perekonomian Bali. Demikian Talkshow Merah Putih kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Talkshow Merah Putih berikutnya. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih.